Shalom jemaat Tuhan, kembali berjumpa melalui renungan malam pada saat ini. Kita bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan buat kehidupan kita. Ia memperkenankan kita untuk menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Dan sebelum kita beristirahat, mari persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan melalui renungan malam. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Sejak masa muda
Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan pemeliharaan-Mu yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau membimbing dan memelihara kami dalam menjalani kehidupan hingga pada saat ini. Terlebih sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kasih Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami, dan bersyukur bahwa kami boleh melewati semua itu dengan baik. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami datang menghadap hadirat Tuhan. Biarlah kami terus diperlengkapi melalui firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Karena itu kuasa Roh Kudus kiranya menolong dan menuntun kami. Biarlah firman-Mu boleh diberitakan dengan benar, mengambil bagian yang layak dalam kehidupan kami, dan terus menjadi penuntun bagi perjalanan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu bersedia mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah dari Tuhan, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Kebenaran firman Tuhan telah menyapa kita bersama pada malam hari ini. Bersama kita akan menghayatinya dalam satu tema, hoax. Ya. Kata hoax ini dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul.
Hoax berarti menyebarkan berita yang tidak benar, ya, baik itu lewat media sosial ataupun mungkin secara langsung. Nah, apa akibat dari menyampaikan kabar hoax atau menyampaikan kabar buruk? Akibatnya ialah muncul berbagai macam kegelisahan, muncul berbagai macam ketidakpercayaan, dan tidak menutup kemungkinan endingnya adalah perkelahian, pembunuhan, ataupun mungkin akhirnya adalah penjara. Nah, tentu yang kita harapkan bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak berharap bahwa karena kita selalu menyampaikan kabar hoax, lalu kehidupan kita ini tidak lagi bermakna. Nah, saat ini bagian firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, sebuah peringatan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Karena ternyata bahwa mereka sudah mulai termakan dengan berita-berita yang palsu. Mereka mulai tergoda dengan berita-berita yang tidak benar. Mereka lebih percaya kepada kabar atau berita yang disampaikan oleh orang lain daripada berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus sendiri sebagai seorang pemberita Injil. Dan terlebih ada juga yang mengatasnamakan bahwa apa yang disampaikan, apa yang diberitakan itu adalah surat atau berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, supaya berita itu tidak berkembang dengan baik, Rasul Paulus menghendaki supaya umat Allah yang ada di Tesalonika terfokus kepada pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan apakah berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah berita sukacita, kabar baik tentang kebenaran di dalam Tuhan. Nah, apa maksud dari semua ini Bapak Ibu Saudara-saudara ialah supaya dalam kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, kita terfokus kepada berita-berita yang benar. Ya, banyak orang yang mungkin lebih cenderung senang mendengarkan berita-berita yang tidak jelas daripada mendengarkan berita-berita yang benar. Karena itu bagian firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa sekalipun hoax itu, berita tidak benar itu merupakan sebuah kesenangan yang bagi banyak orang sering melakukannya, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita diperingatkan untuk berhenti menyebarkan kabar bohong. Berhenti menyebarkan kabar yang tidak membawa ketenangan dalam kehidupan bersama. Berhenti menyebarkan kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya. Dan saya kira ini salah satu budaya yang mungkin sudah sering kita alami ketika kita mendapatkan satu info, belum tahu kebenarannya kayak bagaimana, lalu kita langsung melanjutkan. Ya, mungkin perlu juga kehati-hatian di antara kita sehingga dari apa yang kita sering lanjutkan atau teruskan itu sering membuat orang lain tersakiti, sering membuat orang lain tidak merasa nyaman. Ya, syukur-syukurlah kalau kita tidak harus berurusan dengan aparat hanya karena ketidakhikmatan kita dalam menyampaikan sebuah berita. Nah, kiranya dengan firman Tuhan ini terus mengajarkan kita bahwa kondisi seperti itu pun terjadi di Tesalonika pada saat itu. Nah, bagaimana Paulus selaku seorang pemberita meluruskan itu dan mengingatkan mereka untuk tidak mudah percaya kepada berita-berita yang tidak benar. Untuk tidak mudah terbawa arus dengan berita-berita yang tidak benar, tetapi lebih terfokus kepada berita yang benar, yaitu berita kebenaran Tuhan. Terpuji nama Tuhan, firman-Nya menjadi pegangan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan, untuk firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami untuk lebih terfokus kepada berita kebenaran,
dibanding berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena sesungguhnya itu akan berakibat fatal bagi diri kami dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam dunia modern sekarang ini, begitu banyak cara yang sering dilakukan oleh orang lain untuk menyampaikan kabar yang tidak benar, menyampaikan berita yang tidak menyenangkan. Tapi ajarkan kami selaku anak-anak Tuhan untuk memiliki hikmat, mengambil sebuah keputusan dalam menyampaikan sebuah berita. Dan biarlah berita-berita yang kami sampaikan itu menyejukkan orang lain, membawa sukacita bagi orang lain, dan kehidupan kami semakin menikmati persekutuan yang indah. Sempurnakan firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan, dan Engkau terus perlengkapi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Banyak hal yang sungguh kami menyadari bahwa ada banyak ketidaksempurnaan. Biarlah kasih Tuhan akan terus menolong dan menuntun kami, supaya firman-Mu itu akan kami pahami dengan benar dan juga kami mampu melakukannya. Kami terus berdoa untuk kehidupan kami selaku jemaat Tuhan. Engkau berkati dan peliharakan kami, supaya kami terus melakukan tanggung jawab sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Biarlah kasih Tuhan terus menguatkan kami. Bahkan juga berbagai sukacita yang terjadi. Ajarkan kami untuk terus bersyukur bahwa itu hanya mungkin terjadi karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami terus berdoa kiranya malam ini kami boleh lewati dengan selamat sejahtera. Esok pagi hari baru, hidup baru kami boleh jelang bersama dengan Tuhan. Dalamnya pula kami diberi semangat untuk melanjutkan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Kami naikkan doa syukur kami kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan kiranya firman-Nya senantiasa menjadi pegangan. Selamat malam untuk kita semua, selamat beristirahat.